Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sinta Wismasari, Sarjana Keperawatan, Magister Manajemen Konsentrasi Rumah Sakit. Saya merupakan dosen dari D3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 17 Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan ini, saya berkesempatan membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ampu yaitu Manajemen Keperawatan. Pada mata kuliah Manajemen Keperawatan terletak di semester 3 dan memiliki beban studi 2 SKS. Dosen pengajar dalam hal ini yaitu tim, adapun saya sendiri merupakan anggota tim. Pada mata kuliah Manajemen Keperawatan, mata kuliah ini membahas tentang prinsip dasar manajemen dan penerapannya dalam keperawatan yang mencakup kepemimpinan dalam keperawatan, fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam praktik keperawatan. Mahasiswa dibekali kemampuan penerapan fungsi manajemen dalam asuhan keperawatan secara efektif dan efisien. Dalam mata kuliah Manajemen Keperawatan ini sendiri memiliki beberapa CPL ataupun capaian pembelajaran lulusan. Untuk CPL yang pertama, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok sesuai standar. Untuk CPL yang kedua sendiri mampu menerapkan prinsip manajemen dalam melaksanakan tugas keperawatan. Untuk CPL yang ketiga mampu berkomunikasi efektif dalam praktik keperawatan. Lalu CPL yang terakhir yaitu mampu menunjukkan sikap profesional dalam proses atau praktik keperawatan. Pada Manajemen Keperawatan ini sendiri memiliki beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Untuk CPMK yang pertama, menjelaskan konsep dasar manajemen dan manajemen keperawatan. Untuk CPMK yang kedua, menganalisis fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dalam praktik keperawatan. Lalu ada CPMK yang ketiga yaitu menerapkan fungsi manajemen keperawatan dalam simulasi dan praktik lapangan. Untuk CPMK yang terakhir yaitu menunjukkan sikap profesional dan etis dalam pelaksanaan manajemen keperawatan. Adapun teknik pembelajaran dengan DII atau Delivery, Instruction, dan Assessment. Untuk teknik pembelajaran yang pertama ada pada komponen delivery. Saya menyampaikan dengan dua cara yaitu dengan luring ataupun daring atau juga melalui WhatsApp group. Dan materi kami dapat mengirimkan pada LMS Tikes 17. Untuk komponen yang kedua yaitu komponen instruction, yaitu doa bersama, pengecek kehadiran, memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan, pemaparan materi menggunakan metode yang pertama ceramah, tanya jawab, PBL, studi kasus, diskusi kelompok, dan role play. Lalu yang ketiga ada serta komponen asesmen dalam penilaian. Saya menggunakan beberapa pembobotan. Untuk 20% saya menilai pada kuis dan tugas. Sedangkan praktik dan role play ada 25%, observasi sikap dan partisipasi ada 15%, ujian tengah semester atau UTS ada 20%, dan 20% pula untuk ujian akhir semester atau UAS. Untuk keseluruhan total memiliki 100%. Dalam soal UTS dan UAS, saya menggunakan beberapa soal multiple choice dalam bentuk kasus di mana soal tersebut merujuk pada soal kompetensi agar mahasiswa terbiasa mengerjakan dan menjawab dengan soal kompetensi dalam menghadapi uji kompetensi. Berikut ini adalah video pembelajaran saya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelas 2, tingkat 2 ya, semester 3. Semester 3 kita ada di Manajemen Keperawatan, di mata kuliah Manajemen Keperawatan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa.
Agar apa? Agar materi yang saya sampaikan kepada teman-teman hari ini dapat diterima dengan baik. Apa yang saya katakan sama teman-teman bisa diterima dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, hari ini hari Jumat ya, hari Jumat habis senam kita langsung materi manajemen yang ringan-ringan aja. Ya, di sini kita akan bahas tentang konsep manajemen. Konsep manajemen, meskipun teman-teman ini adalah seorang perawat, tapi teman-teman juga wajib banget tahu sama yang namanya manajemen. Sebelumnya, tadi di siakat saya sudah buka absensinya. Jangan lupa untuk absensi, karena saya cuma kasih waktu keterlambatan hanya 10 menit. Tapi kayaknya hari ini tidak ada yang telat, oke, tapi jangan lupa untuk absensi. Sembari teman-teman sedang absensi, sembari kalian absensi, kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen. Dari konsep dasar manajemen ini sendiri, ada beberapa materi yang bakalan kita bahas di slide ini. Yang pertama itu adalah pengertian manajemen, yang kedua ada ilmu dan seni manajemen, lalu ada pengertian organisasi. Jadi di keperawatan itu kan ada organisasinya, di mana organisasi keperawatan itu adalah PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Jadi teman-teman wajib banget tahu sama organisasi keperawatan itu sendiri. Lalu ada juga pentingnya manajemen dari organisasi. Lalu ada juga fungsi-fungsi dari manajemen, dan yang terakhir kita akan membahas tentang peran dan tingkatan dari suatu manajemen. Yang pertama, materi yang pertama di sini teman-teman bisa melihat ada yang namanya pengertian manajemen. Mungkin teman-teman di kelas ini sudah sering melakukan suatu manajemen, tetapi tidak ataupun belum sadar sebenarnya kalian sedang melakukan suatu manajemen. Manajemen itu sedari kecil teman-teman itu sudah melakukan mandi jam berapa, itu kan sudah manajemen. Menata tempat tidur, menata rak buku dan sebagainya, itu kan manajemen. Tapi kalian belum sadar, ya, belum sadar. Di sini teman-teman bisa melihat pengertian dari manajemen. Manajemen itu berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur. Seperti mata kuliah yang kemarin di etika, ya teman-teman bisa mereview lagi di etika manajemen, di etika keperawatan manajemen. Teman-teman sadar nggak bahwasannya 2 minutes itu adalah mengatur, sehingga dari manajemen itu sendiri itu akan berdampak pada etika teman-teman. Semakin bagus manajemennya teman-teman, maka etika teman-teman itu juga akan tertata. Orang yang manajemennya bagus, itu etikanya bagus. Kenapa? Karena hidupnya tuh kayak terstruktur, tertata. Sama halnya di rumah sakit. Kalau manajemennya itu bagus, nanti tuh ketika kalian akan bergantian shift, laporan operan shift, terus pasien yang akan dilakukan tindakannya seperti apa, teman-teman itu akan terstruktur, akan tertata, maka asuhan keperawatannya akan lebih cepat mencapai targetnya. Seperti itu. Selanjutnya di sarana manajemen itu ada 6 M di sarana manajemen. Yang pertama ada sumber daya manusia atau kita biasanya menyebut SDM. Lalu ada material atau bahan. Selanjutnya ada mesin dan alat untuk manajemen itu sendiri. Money, di mana-mana orang itu membutuhkan money, duit ya. Terus ada metode. Itu adalah cara, bagaimana cara kalian memanage sesuatu. Setiap manusia, manajemen itu berbeda. Aku bangun tidur, mandi dulu baru bersih-bersih, beda. Aku bangun tidur, makan dulu, baru mandi, baru bersih-bersih. Sama, perawat juga. Aku masuknya jam 2 nih, shift 2. Masuknya jam 2, karena manajemennya bagus, aku jam 1 harus sudah ada di bangsal. Kenapa? Karena aku harus memahami dulu pasien aku. Itu namanya manajemen yang bagus. Tapi ada juga perawat masuknya jam 2, ya udahlah jam 2:04 aja baru sampai. Baru ganti baju, baru ganti ini, baru rapi-rapi. Nanti juga ada kok yang laporan. Seperti itu teman-teman memilih manajemen yang datangnya lebih awal atau yang mepet waktu? Lebih awal. Biar apa? Kita mempersiapkan diri dulu, biar siap dulu untuk ketemu sama pasien. Jadi ketika sudah datang pasien kita temui, kita sudah siap, kita udah nggak ngos-ngosan ya. Apalagi kalau di rumah sakit nanti dapatnya lantai 11.
liftnya full, harus naik tangga, wah ngos-ngosan banget. Ya kan Mbak Putri? Lalu ada juga market atau pasar, targetnya. Target dari suatu manajemen itu seperti apa? Itu nanti dilihat. Nah, dari si manajemen ini ya, pentingnya suatu manajemen dari organisasi itu adalah ada yang namanya efektivitas dan efisiensi. Ya, efektivitas teman-teman bisa baca di slide ini. Efektivitas itu adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, seorang manajer atau kalian calon manajer itu efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan dengan metode yang tepat untuk mencapai tujuan. Kalian sebagai seorang perawat harus pintar mencari suatu tindakan atau intervensi yang efektif untuk dilakukan kepada kliennya. Pemberian metode nyeri kan, relaksasi nafas dalam bisa, terus kompres hangat atau kompres dingin bisa, kan seperti itu ya. Terus misal, apakah dua hal ini efektif? Mungkin efektif Bu, tetapi tepat enggak dengan keluhan si kliennya. Klienmu itu karena ada ulkus, ya belum dibersihkan 3 hari, atau sudah dibersihkan tapi masih rembes. Terus kamu bilang udah Bu, tarik nafas Bu, tarik nafas, nggak akan berkurang nyerinya. Karena apa? Karena sumber nyerinya itu di ulkusnya, karena adanya infeksi atau resiko infeksi karena lukanya kotor. Apakah efektif? Kalau untuk penurunan tingkat nyeri, tapi kan belum tepat. Gitu ya. Sebagai seorang manajer kalian harus tahu, ataupun sebagai seorang perawat yang manajemennya bagus, kalian harus tahu suatu yang efektif itu berarti yang tepat untuk dilakukan kepada si klien ataupun suatu tindakan. Nah, itu untuk yang efektivitas. Menurut Sinta tahun 2023 ini dari suatu jurnal yang sudah diteliti, ya ada seseorang yang memiliki jiwa manajemen. Jiwa yang manajemen itu ya seseorang yang memiliki intensi atau niat dan keinginan. Seperti yang tadi di awal saya bilang, manajemen yang bagus itu bisa merubah etika seseorang. Kayak contoh tadi yang perawat datangnya shift 2, datangnya jam 1 sama jam 2 kurang seperempat. Itu bisa dilihat. Jadi seseorang yang memiliki jiwa manajemen kan, itu ada intensif niat dan keinginan. Mau kalian sepintar apapun atau kalian intervensi di keperawatannya itu secakap apapun, kalau manajemen waktu kalian itu tidak bagus, maka intervensi dan implementasinya tidak akan bagus. Waktunya disuntik jam 2, kamu jam 3 baru disuntik, nggak akan efektif. Seperti itu. Sebelumnya sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke, kita lanjut dulu. Nanti kalau belum ada pertanyaan berarti kalian udah pintar banget ya. Nah, yang selanjutnya yang poin 2 itu ada yang namanya efisien. Efisien itu adalah perhitungan rasio antara pengeluaran dan pemasukan. Ada input dan outputnya. Seorang manajer itu seorang yang mencapai pengeluaran yang lebih tinggi dibanding dengan masuk kerja, bahan, uang, mesin. Jadi yang tadi tuh loh, yang 6M itu semuanya tuh tercakupi. Kayak yang efektif tadi, kan tadi udah dijelaskan. Tarik nafas bisa mengurangi nyeri. Tapi kalau nyerinya itu berasal dari infeksi, ulkusnya kan nggak mungkin. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Bersihan luka. Jadi sesuatu yang efektif belum tentu efisien. Jadi teman-teman di sini sudah paham ya, tindakan keperawatan. Kalau yang efektif itu bagus, tapi belum tentu efisien. Yang efisien sudah otomatis efektif. Oke, dari efektif dan efisien tadi yang sudah saya jelaskan di depan,
ya. Jadi sebuah tindakan keperawatan, tindakan kesehatan bagi seorang manajer itu kita harus bisa membandingkan. Dari si efektif ini, apakah sudah efisien? Belum tentu sesuatu hal yang efektif itu efisien, tapi bukan berarti efektif itu buruk, ya. Bukan berarti efektif itu buruk, tetapi belum tepat. Kayak yang relaksasi nyeri, tarik nafas, kompres air, itu kan efektif, bagus. Tapi belum tentu efisien karena belum tepat, nggak tepat gitu loh. Orang ada ulkusnya kok disuruh tarik nafas, mau tarik nafas 1000 kali juga nggak akan berkurang nyerinya, karena masalahnya bukan di fisiologisnya, tapi bukan di psikologisnya, tapi di fisiologisnya. Tarik nafas itu biasanya adalah suatu keadaan efisiensinya itu kalau di psikologis, kecemasan, ketakutan, sedih, stres, itu tarik nafas, nyeri kan. Oke, di sini sampai di efektif dan efisien, apakah ada yang mau ditanyakan? Mau tanya. Wah, Mbak Indi selalu bertanya. Oke. Bagaimana kita bisa tahu tindakan kita ke pasien itu bisa efektif dan efisien? Oke. Efektif dan efisien seperti yang sudah kita diskusikan tadi. Tapi bagaimana sih Bu? Kita tuh bakalan tahu ini tuh efektif sama efisien enggak, gitu kan? Bagaimana? Secara efektif kita bisa tahu kalau kebutuhannya itu tercukupi. Ya, kalau kebutuhannya itu tercukupi. Ketika ada ulkus, kita suruh tarik nafas, tercukupi nggak kebutuhannya? Enggak. Karena apa? Karena masih ada infeksi, resiko infeksi yang ada di ulkusnya. Itu efektif apa enggak? Kalau nggak efektif ya berarti dia nggak efektif. Berguna apa enggak gitu. Lalu ada efisien. Efisien ini bahan, metode, uang, apa yang 6M tadi itu Mbak Indi, apakah itu tercukupi di situ? Kita kalau contoh yang nyeri tadi secara uang kan enggak ya, tapi itu secara metodenya. Apakah metodenya itu masuk apa enggak? Kalau enggak masuk berarti jangan pakai yang nafas dalam. Lihat keluhan utamanya apa. Oh, nyerinya karena ulkus, berarti kita bersihkan ulkus seperti itu. Jadi kita bisa tahu itu efektif dan efisien ketika apa yang kita berikan kepada klien itu sesuai dengan kebutuhannya. Paham Mbak? Ada lagi? Cukup. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan di 2 metode, yaitu efektif dan efisien. Untuk pertemuan selanjutnya saya harapkan teman-teman semuanya nanti membawa jurnal, 3 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional. Kita akan membahas tentang efektif dan efisien dalam manajemen mutu rumah sakit. Saya harap dari beberapa mahasiswa ini tidak sama ya jurnalnya. Nanti kalian bawa, kita bedah, kita bahas bersama efektif dan efisien mutu pelayanan di rumah sakit untuk tugas minggu depan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya hari ini di kelas ini. Kalian hebat semua. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.